channel Smart Fishing. Dan di vlog saya kali ini saya nggak mancing, tapi saya akan membuat sebuah konten tentang membersihkan alat pancing yang sering saya pakai dari dulu mungkin sampai sekarang. Dan mengingat tentang kejadian di Indonesia sekarang sudah banyak yang terkena virus corona. Mungkin ini bukan di Indonesia saja, tetapi teman-teman juga sudah pada tahu ini di seluruh dunia. Dan saya sebagai diri pribadi, terutama dari Smart Fishing, mengucapkan berduka untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah menjadi korban di kejadian ini. Dan untuk mengantisipasinya, pemerintah juga menganjurkan kita untuk lockdown. Dan kita sebagai warga masyarakat yang taat, kita hanya bisa diam di rumah. Dan teman-teman yang masih bingung diam di rumah harus melakukan aktivitas apa saja, bisa lakukan aktivitas yang saya pakai sekarang. Dan lebih baik kita membersihkan alat pancing kita, karena mungkin nanti ketika kejadian ini sudah berakhir, kita kalau mancing juga akan lebih semangat, lebih pede, karena alat pancing kita sangat bersih. Oke. Dan yang baru bergabung di channel Smart Fishing, jangan lupa klik tombol subscribe biar channel Smart Fishing bisa berkembang terus. Oke, Smart Fishing, nyangut. Baik, sekarang kita akan membersihkan lure casting dulu. Nah, ini ada, kita hanya membersihkan pakai air, karena ini menurut saya juga udah cukup untuk membersihkan lure kita. Karena kalau pakai bahan-bahan lain saya takutnya malah jadi berkarat lurenya. Kita nanti akan keringkan juga. Ini stick bait 13 cm, dan ini nggak pakai hook karena saya jarang pakai juga. Ini lurenya ada banyak, jadi saya akan membersihkannya dua sekaligus. Ini masih stick bait juga. Stick baitnya ini untuk kampala, kalau yang tadi untuk toman. Ini lurenya sudah hancur-hancur karena dulu sering juga dapat. Nah, apalagi yang ini udah sering naikin kampala, ada suaranya sangat berisik. Ini sangat berisik. Saya sangat suka kalau casting hampala menggunakan stick bait, karena sambarannya lebih seru. Nah, ini masih stick bait juga, ini malahan lebih kencang suaranya. Ini masih satu tipe, tapi ini mah nggak ada suaranya. Ini yang paling kencang, stick bait dari Magnum. Saya ada banyak koleksi lure casting. Kita akan lihat macam-macamnya dulu. Plastic bait. Nah, ini ada sinking, ini untuk casting hampala, sinking. Jadi stick bait, sinking, sama popper. Ini ada popper. Tapi ini hampir kebanyakan nggak pakai hook, karena saya kalau pakai lure satu, misalkan pakai lure ini terus pakai ini, kalau udah berkali-kali dapat banyak baru ganti pakai lure lain, karena saya nggak ada stok hooknya. Ini banyak sekali. Ada ini lure handmade, mungkin teman-teman juga sudah pada tahu. Ini dari sandal bekas, sandal jepit. Ini dari kayu yang udah pernah dapat toman dulu. Ini handmade semua bikinan saya, ini dari alat seadanya. Wow, masih banyak. Ini di bawah ada lure toman, banyak lure toman. Dari bass bait, dari jamprok. Oke, sekarang kita mending percepat pembersihan lurenya. Oke.
kepala sama lur gabus sudah kita bersihkan. Sekarang kita bersihkan lur toman. Itu lumayan banyak, simpan di bawah saja. Kita sekarang bersihkan lur toman. Ini umpahan andalan saya untuk casting toman. Mungkin kalian sudah pada tahu. Ini skimmer dari Imalurs, panjangnya 125 12 cm ini, 12 cm setengah. Ini sangat bagus untuk casting toman, sampai banyak bekasnya juga. Kita bisa lihat ini sangat keren sekali. Nah, kalian bisa membelinya juga di website Ima langsung di Imalurs. Nah, ini mungkin masih jarang yang pakai lur kayak gini. Ini lur dari ABN Lur, dari Alek Hartop. Ini geol. Jika kita gulung actionnya akan keluar seperti ini, geol kanan kiri terus, dan ini sangat bagus untuk toman. Kalian bisa cobanya juga. Oke Mang Lek, bagi kontak WhatsApp Mang Lek. Jangan lupa Mang Lek kirim endorse lagi. Kita ini mungkin dari kalian nggak tahu udah nonton video ini apa belum, tapi ini sangat unik sekali menurut saya, dan kalian juga pasti banyak yang belum pernah strike toman pakai umpan seperti ini, karena ini dari per, dan ini propellernya dari plat nomor, ini plat nomor bekas, plat nomor dari motor. Mantap, kalian harus coba. Jadikan kekreatifan kalian sebagai hobi kalian untuk casting. Oke. Ini udah pernah dapat berapa ekor, lupa lagi saya. Ini kawatnya juga dari kawat payung, bikin dari payung. Mantap. Ini dulu saya ingat lagi, dulu Bassbait ini tentunya Om DTX pasti tahu. Bassbait ini udah ngalahin berapa ekor toman, sampai dulu pernah bengkang juga. Ini saya benerin lagi, dan ini bodinya dari timah yang benar-benar keras, tetapi sampai hancur karena gigitan toman. Ini Bassbait dari DTX Lur. Ini lur favorit saya untuk casting toman yang monster karena hooknya benar-benar gak mengecewakan. Saya bengkang baru sekali, itu juga tomannya toman besar yang sampai perahu saya ketarik. Teman-teman nanti bisa cek juga videonya, dan bisa kontak Om DTX Lur untuk pembelian lur ini. Dijamin nggak bakal kecewa. Nah, ini masih DTX juga, ini yang udah lama, ini yang belum udah lama. Cuman itu belum pernah dapat karena saya jarang pakai. Ini banyak pilihan. Oke, dan ini, nah ini yang unik satu lagi. Ada yang tahu ini lur dari mana? Nah, ini di sini tertulis permen pox, karena ini propellernya terbuat dari kaleng bekas permen pox. Nah, suaranya kencang. Ini sangat cocok untuk membangunkan si toman yang lagi tidur. Ini buatan sendiri juga dari timah dikasih propeller, langsung kita ini
Kalau dilihat-lihat mungkin ini lurnya kurang pede, tapi saya kalau pakai lur ini malahan lebih pede karena suaranya ini suara bagus, jadi nggak terlalu berisik. Biasanya hampala juga mau nyamber, saya juga pernah disamber hampala. Nah, dan video tomanya nanti teman-teman bisa cek pakai lur handmade ini, ada di video saya, cari nanti akan ada. Oke sobat nyangut, dan ini enggak habis-habis lurnya. Nanti jenis-jenis lur ini semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan yang belum punya macam lurnya, jenis lurnya, bisa langsung lihat nanti kumpulan lur ini. Nanti teman-teman bisa lihat ada banyak kan, nanti bisa pilih. Jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar nanti tentang pertanyaan lur yang mana, lur yang ini apa yang mana, nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan nanti saya akan kasih tahu belinya di mana, apa actionnya kayak gimana. Oke, sekarang kita lanjut membersihkan joran pancing yang sering saya pakai. Nah, dan ini sebenarnya masih ada lurnya, ini masih ada lumayan banyak, tapi saya nggak bersihkan semuanya karena ini mungkin terlalu lama. Kita nanti akan bersihkan setelah kita membersihkan joran, karena mungkin teman-teman nanti bosan juga melihat saya membersihkan terlalu banyak lur, durasinya terlalu panjang. Oke, sekarang kita bersihkan joran dulu. Baik, setelah kita membersihkan lur tadi, sekarang kita lanjut membersihkan joran pancing yang sering saya gunakan. Nah, ini joran pancingnya ada 5. Ini ada yang baru, ada yang udah lama juga yang saya pakai. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ini yang pertama, kita akan bersihkan ini dulu. Ini joran dari Relik Nusantara. Ini joran capung 702 dan panjangnya 213. Ini 2 sampai 6 lip UL. Nah, di sini bisa dilihat. Ini enak untuk casting hampala. Saya juga
udah sering strike pakai joran ini. Nah, dan yang suka casting menggunakan UL bisa mencoba membeli joran ini. Dan reelnya ini reel Daiwa, tapi ini reelnya kebesaran Daiwa 3000. Harusnya lebih enak pakai Daiwa yang 1000 atau 800, karena ini terlalu kebesaran kalau untuk bermain UL reelnya. Bagus sekali. Oke, lanjut lagi. Oh, ini masih ada alurnya, ada soplok bekas mancing belum dibuka-buka. Ini soalnya jarang dipakai, akan bersihkan juga soploknya nanti. Nah, ini lur ini joran pertama saya pas tahu casting. Ini udah pernah patah sama Toman, dan ini joran pertama yang saya punya. Ini joran custom, ini pemberian dari castinger juga. Saya dulu belajar mancing pakai joran ini, dan sekarang juga tentunya masih belajar, belum jadi pro. Ini belum jadi pro saya. Nah, sekarang ini yang punya joran ini udah kerja di pabrik. Ini jadi nggak jarang bikin joran custom lagi. Wah, ini sampai kotor kayak gini karena udah jarang dipakai. Paling pakainya untuk casting gabus, untuk casting apalah. Dulu sering dipakai casting Toman, kalau sekarang udah enggak karena pernah patah juga. Ini bahannya dari sutet. Saya kalau nggak ada joran ini mungkin sekarang masih belum bisa melempar, karena dulu saya nggak suka mancing. Ini reelnya, ini reel next, reel dari next. Nah, kalau ini masih cocok karena jorannya ini 17 lip. Ini reelnya ukuran 2500. Oke, sekarang kita lanjut. Ini kayaknya saya harus pakai yang lebih gede untuk nampung jorannya. Nah, ini keluaran terbaru dari Jack Vision. Ini Jack Vision Mashima, keluaran terbaru 1-5 lip. Ini UL, benar-benar lentur, tapi menurut saya ini sangat kuat, karena kalian juga pasti sudah tahu saya sudah beberapa kali angkat ikan hampala pakai joran ini. Dan reelnya ini reel dari Pugu 800, sangat cocok. Nah, oh, ini masih baru. Karena ini masih baru, kita nggak perlu membersihkannya. Ini baru datang ada sekitar 3 harian. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di kolom deskripsi kalau ingin membeli joran Jack Vision ini, atau bisa lihat juga langsung di Instagram Jack Vision. Oke, ini nggak perlu. Nah, ini yang harus dibersihkan. Ini masih ada alurnya juga. Kita bersihkan.
Toman. Ini Maguro Attrax, sangat kuat kalau menurut saya. Ini 8 sampai 20 lip. Ini sangat kuat. Namun kalian kalau mau membeli joran Maguro Attrax harus kuat juga, karena ini sedikit lebih berat. Tapi kekuatannya udah saya coba berkali-kali, dan ini udah sering naikin Toman yang ukurannya monster juga. Dan reelnya ini pakai Shimano Kronas. Nah, ini Shimano Kronas rasio 7. Dan ini sangat enak untuk casting Toman. Karena kalau casting Toman di tempat saya di sini, rasio reel kita jangan kurang dari 6. 6 itu sudah capek. Apalagi kalian pastinya tahu kalau di Cirata itu pakai drifting. Di sana harus pakai rasio yang gede-gede. Kalau di sini masih pakai dayung, jadi kita pakai rasio 6 juga masih bisa. Cuman kalau pakai rasio yang tinggi seperti rasio 9, 10 itu menurut saya kurang. Karena untuk casting Toman itu enak, tapi kalau dipakai casting Hampala actionnya kurang keluar. Seperti kita nanti bermain stickbait, actionnya kurang keluar. Nah, ini Maguro. Nah, ini dan ini yang satu lagi, ini joran yang menurut saya paling murah tapi sangat berkualitas. Saya bilang berkualitas karena saya udah beberapa kali naikin Toman ukurannya monster pakai joran ini, dan harganya ini cuman dulu itu 300.000 apa 250, saya lupa lagi. Nah, ini reelnya reel Audi 250.000, ini 300.000, dan ini satu setnya benar-benar harga standar. Kalau teman-teman yang masih pemula pengen coba casting, bisa beli reel Audi, dan jorannya ini dari Daido Naruto. Ini Daido Naruto panjang 195. Ini teman-teman yang baru belajar casting bisa membeli alat pancing dari Daido sama Audi, karena kalau yang baru belajar lebih baik kita beli yang biasa dulu, yang harganya miring-miring dulu. Karena kalau nanti kita misalkan patah ataupun kenapa, nanti agak sayang juga kalau harganya mahal. Tapi teman-teman harus tahu ini ada kelemahannya juga dari reel Audi. Emang harga murah. Nah, kalau joran dari Daido ini, Daido Naruto, saya belum tahu kelemahannya karena saya belum pernah merasa kecewa ketika memakai joran ini untuk casting. Nah, kalau reel ini, reel Audi, saya beli kan 250. Pas pertama datang, tensinya ini nggak jalan. Jadi saya dulu belajar casting nggak pakai tension, tapi saya pakai jempol langsung ditahan. Nah, seperti ini saya ditahan langsung karena ini tensinya nggak jalan. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena disitunya ada kesalahan kayaknya. Nggak tahu emang dari perjalanan atau gimana, saya kurang tahu. Pokoknya pas pertama datang ini kurang bagus. Sebuah video tentang melihat-lihat alat pancing yang sering cut. Oke, Sobat Nyamut, bertemu lagi di channel Smart Fishing. Oke. Cepat.
jelas bunyi buat sobat jengot. Belum menekan tombol like, subscribe. Salah euy. 3. Ayo aja guys ya. Sekarang kita lanjut membersihkan doran. Suara motor anjing, kira ngadaguan motor eueuh.